Bapak Saudara ya. Tema kita kali ini adalah bahwa semua nabi menyembah Yesus. Yaitu Markus pasal 16 ayat 19. Di mana dikatakan pada ayat tersebut, setelah Yesus berbicara demikian kepada mereka, lalu terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Daramansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam. Baik itu yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu video daripada Pendeta HTD atau Henry Diantatan, yang mana di dalam video tersebut beliau mengatakan bahwasannya Nabi Musa menyembah Yesus. Nah, karena itulah maka kami berniat untuk meluruskan HTD. Karena apa? Karena beliau mengatakan Nabi Musa menyembah Yesus. Untuk lebih lengkapnya, marilah kita saksikan cuplikan video daripada Saudara Pendeta Henry Diantatan berikut ini. Kami mengangkat sebuah tema ya. Khotbah seperti ini akan berakhir akhir Desember ya, Bapak Saudara ya. Tema kita kali ini adalah bahwa semua nabi menyembah Yesus. Langsung ada yang merah kupingnya itu. Mana ada nabi menyembah Yesus katanya. Nabi Musa nggak nyembah Yesus, Nabi Musa menyembah Yahweh. Lah iya, Yahweh itu siapa? Yahweh kan Yesus. Oh, masa Yahweh kok Yesus? Jadi masalahnya adalah Anda tidak tahu bahwa Yahweh itu Yesus. Makanya Anda menolak semua nabi menyembah Yesus, karena Anda tidak paham bahwa Yahweh itu Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan video Saudara Pendeta Henry Diantatan tadi, beliau mengatakan bahwasannya semua nabi menyembah Yesus. Dan beliau juga mengatakan bahwasannya Nabi Musa menyembah Yahweh, yang mana Yahweh itu adalah Yesus. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita membaca Alkitab, yaitu kitab sucinya orang Kristiani yang berbahasa Indonesia, jika tertulis di dalam Alkitab tersebut Musa, maka sebagai Tuhan yang sembah Musa adalah Allah, bukan Yahweh. Namun
Jika Alkitab menulis nabi yaitu Moses, maka Tuhan yang sebanyak adalah Yahweh. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itulah saya berkepentingan untuk memperjelas duduk persoalannya. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebenarnya pendeta Henry Diantatan ini tidak memahami apa yang terdapat di dalam kitab sucinya. Bahkan umat Kristiani ini terpecah menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah mengatakan Tuhan itu 3, Tuhan itu Trinitas atau Trinitas, Tuhan itu 1 tetapi Trinitas, yaitu itu adalah Kristen Katolik, yang mana mereka mengatakan Bapa, Putra atau Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan, 3 dalam 1. Nah, sedangkan Henry Diantatan ini adalah Kristen Protestan. Beliau mengatakan bahwa Allah itu adalah satu, yaitu Yesus. Kemudian ada Kristen satu lagi, yaitu Kristen Saksi-saksi Yehova. Saksi Yehova, yang mana beliau mengatakan bahwasannya Allah, Tuhan Allah itu Esa ataupun satu, sedangkan Yesus adalah Nabi. Namun mereka tidak mengakui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sejenis dengan saksi-saksi Yehova ini adalah Kristen Mormon, termasuk di dalamnya. Jadi di dalam kitab suci yang sama, namun pemahaman mereka berbeda-beda. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini sebagai seorang muslim, yaitu yang agama yang di luar kekristenan, yang mengakui Yesus ataupun Nabi Isa adalah sebagai nabi, dan tidak beriman seorang muslim jika tidak mengakui Nabi Isa itu adalah seorang nabi utusan Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, menurut kami pendeta Henry Diantatan ini sudah ngawur sekali. Mengapa ngawur? Karena beliau mengatakan bahwasannya Musa menyembah Yesus. Karena kita ketahui jarak Nabi Musa dengan Yesus itu ada 2000 tahun lebih kurang. Kalau saya tidak silap, duluan Nabi Musa lahir daripada Yesus. Nah, jika hal demikian, pendapat saudara Henry Diantatan ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Pendapat ataupun cara berpikir ataupun ucapan yang dikatakan oleh pendeta Henry Diantata ini sangat bertentangan sekali dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi kepada saudara pendeta Henry Diantata, kami mohon cobalah baca Alkitab Anda, terutama Matius pasal 5 ayat 17. Di situ Yesus mengatakan, jangan kalian menyangka
Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Satu iota pun dan satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum langit dan bumi ini terpecah dan sebelum semuanya itu terjadi. Nah, itu saya tidak membacanya, saya menghafalnya, kira-kira bunyinya demikian. Kalau tidak percaya bisa Anda buka Google kosong, yaitu Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan 18. Nah, yang dimana pada ayat tersebut sangat jelas sekali bahwasanya Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi di hukum Taurat itu Musa menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Musa menyembah Allah dan bukan menyembah Yesus. Jadi apa yang disembah oleh umat Musa, maka tidak diubah oleh Yesus. Maka jika kita membaca ayat ini, Yesus pun menyembah apa yang disembah oleh umat Musa ataupun hukum Taurat. Yesus tidak menyembah dirinya sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan. Jika Anda berpendapat Yesus itu adalah Yahweh yang turun ke bumi, itu termasuk salah juga. Karena terdapat di dalam Alkitab Anda yang mengatakan Yesus dengan Allah itu berbeda. Di mana itu terdapat di dalam kitab Markus pasal 16 ayat 19. Yaitu Markus pasal 16 ayat 19. Di mana dikatakan pada ayat tersebut, setelah Yesus berbicara demikian kepada mereka, lalu terangkatlah ia ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi setelah Yesus terangkat ke surga, Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan ayat ini. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berarti jika Yesus duduk di sebelah kanan Allah, berarti ada yang duduk di sebelah kiri Allah. Ini membuktikan bahwasannya Yesus itu berbeda dengan Allah. Yesus itu tidak sama dengan Allah. Karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah jangan dipersulit. Mudah sekali mencernanya. Rumahku ada di sebelah terminal. Rumahku ada di sebelah gedung DPR. Berarti rumahku berbeda dengan gedung DPR.
Berarti rumahku bukan gedung DPR, kan itu maksudnya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Berarti Yesus itu bukan Allah, karena Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat dan perteguh terus keimanan kita dalam agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.